Kami dari mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Prodi Magister Akuntansi, Kavriana Christine Bakir, Daimiliana Astri Fani Ismail, Elizabeth Erniayati Wuwul, Budianto. Opini auditor. Mengapa opini auditor diperlukan? Informasi keuangan yang tepat. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang menginginkan banyak informasi yang ingin didapatkan. Informasi yang ingin didapatkan tentunya akurat dan kompeten tentang sebuah laporan. Kebenaran sebuah laporan pada umumnya akan diuji oleh pihak independen yang memiliki kemampuan memeriksa dan mengaudit laporan tersebut. Pihak independen diperlukan dengan tujuan agar hasil penilaian itu bebas dari intervensi dari pihak-pihak internal atau pihak yang memiliki kepentingan, sehingga laporan yang disajikan tersebut adalah benar adanya. Salah satu laporan yang paling sering diaudit untuk mendapat kebenarannya adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah dokumen yang menyajikan keuangan perusahaan pada periode yang sudah berlalu. Namun, tidak semua pengguna laporan keuangan adalah orang-orang yang mengerti tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya seorang ahli yang dapat memberikan opini dan penerjemahan atas laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan. Kebutuhan para investor, pemilik, dan manajemen. Opini audit sangat dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Bagi pemegang saham dan manajemen, opini audit dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan. Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan entitas. Opini audit berbentuk laporan yang dibuat oleh auditor melalui perumusan terlebih dahulu. Perumusan opini atas laporan keuangan didasarkan pada suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan dan menjelaskan basis untuk membuat opini tersebut. Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang harus disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam merumuskan opini, auditor harus menyampaikan apakah telah memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. SPAP 2013. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Kebutuhan tindak lanjut menentukan keputusan. Opini audit yang telah disajikan merupakan informasi penting bagi investor pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, dan kreditur, organisasi buruh. Dari opini tersebut dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil. Bagi manajemen dapat mengambil keputusan untuk pembenahan yang dirasa perlu. Bagi pemilik dan pemegang saham dapat memutuskan keberlangsungan dan pengembangan perusahaan atau entitas. Bagi calon investor dan kreditur dapat memutuskan untuk investasi atau mencairkan pinjaman. Opini audit. Audit merupakan proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan atau kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Mulyadi 1998. Jenis-jenis audit. Audit laporan keuangan, financial statement. Audit kepatuhan, compliance audit. Audit operasional, operational audit. Audit laporan keuangan, financial statement. Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Audit keuangan dari perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pasar sekuritas nasional secara signifikan. Audit laporan keuangan dapat menurunkan risiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.
Audit laporan yang khas terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dari mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen sehingga memungkinkan auditor untuk meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Audit kepatuhan, compliance audit. Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Hasil kepatuhan audit umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai pada pemerintahan. Audit operasional, operational audit. Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang audit jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau manajemen. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut. Pengertian opini audit. Opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas penyesuaian laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini audit disampaikan dalam paragraf pendapat yang merupakan bagian dari laporan audit. Laporan audit merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia mengharuskan auditor apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. SA Seksi 110.1. Jenis pendapat atau opini auditor, Mulyadi 2010. Pendapat wajar tanpa pengecualian, Unqualified Opinion Report. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, Unqualified Opinion with Explanatory Language. Pendapat wajar dengan pengecualian, Equalified Opinion. Pendapat tidak wajar, Adverse Opinion. Pernyataan tidak memberikan pendapat, Disclaimer of Opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak dapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dan penyusunan laporan keuangan. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, Unqualified Opinion with Explanatory Language. Saat keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah 1. Ketidakkonsistenan prinsip akuntansi berterima umum. 2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 3. Auditor setuju dengan suatu penyimpanan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 4. Penekanan atas suatu hal. Pendapat wajar dengan pengecualian, Equalified Opinion. Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. 1. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 2.
auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi. 4. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat tidak wajar. Adverse opinion. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer of opinion. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat, no opinion report. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah 1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 2. Auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Going concern merupakan kelangsungan hidup entitas. Dengan adanya going concern, maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Januarti dan Vidyanasari 2008, menurut Belkowi 2000, dalam Setiawati 2009. Going concern adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab, serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak henti. Opini audit going concern. Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. SPAP 2001. Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Pernyataan ini mengacu pada Statement on Auditing Standard nomor 59 AICPA, AICPA 1998. Auditor harus memutuskan apakah perusahaan klien akan bisa bertahan di masa yang akan datang. Di samping menerbitkan ISAK nomor 4 melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI juga menyiapkan interpretasi pernyataan standar auditing IPSA nomor 30 melalui Komite Standar Profesional Akuntan Publik tentang laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. IPSA tersebut menganggap auditor perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu 1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut, jika ada, terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi ekonomi tersebut. 3. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, opini audit going concern diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu Going Concern Audit Opinion (GCAO) apabila auditor menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka auditor perlu mengungkapkannya dalam Going Concern Audition Opinion (GCAO) diberi nilai 1. 2. Non-Going Concern Audit Opinion (NGCAO) apabila auditor tidak menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, NGCAO diberi nilai 0. Faktor yang menimbulkan ketidakpastian going concern diantaranya kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek, kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah kejadian yang tidak biasa, perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. PSK nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas,
Ia harus memperoleh informasi yang mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Menetapkan kemungkinan rencana tersebut secara efektif dilaksanakan. 2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan yang tidak memberikan pendapat, disclaimer. 3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan berdasarkan pertimbangannya atas efektivitas rencana tersebut. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tidak efektif, maka auditor menyatakan bahwa tidak akan memberikan pendapat, disclaimer opinion. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien menggunakan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan laporan keuangannya, maka auditor akan menyatakan pendapat tidak wajar, adverse opinion. Berikut salah satu contoh kasus dalam opini auditor dari PT X. Dimulai dari hitungan awal auditor negara yang menaksir kerugian PT X sekian triliun di tahun pertama, kemudian dari tahun ke tahun selanjutnya, KAP yang melakukan audit memberikan status audit dengan opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP, di mana penghasilan PT X naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dalam kasus ini ditemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan dan KAP yang mengaudit sehingga mengeluarkan opini dengan WTP. Di sini KAP terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT X. PT X sendiri melakukan kesalahan dalam penempatan portofolio sehingga menyebabkan kerugian. Tetapi akuntan publik mencatat laporan keuangan PT X laba. Hal ini jelas membawa profesi akuntansi ke dalam krisis, di mana akuntan harus tetap bersikap profesional dan berperilaku etis. Seharusnya akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan mengejar laba. KAP yang mengaudit tidak harus memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT X tersebut, karena hal ini tidak sesuai dengan akuntan publik sebagai entitas bisnis. Kesimpulan: opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan audit. Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam SPAP. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada 5 opini yang dapat diberikan oleh auditor berdasarkan audit atas laporan keuangan kliennya, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat. Opini tersebut diberikan berdasarkan kondisi tertentu yang harus dapat dipahami oleh auditor.